Gua nyobain trading saham selama 2 tahun 10 bulan dan gua rugi 21 juta rupiah. Disclaimer, video ini bukan ajakan untuk orang-orang beli saham apa saham yang gua beli atau gua merekomendasikan saham, ataupun video ini bukan untuk menjelekkan aktivitas trading atau trader-trader di luar sana, karena ya untuk kesimpulannya, kalian semua tahu bahwa gue adalah trader yang buruk. Buat teman-teman yang baru nonton, perkenalkan gue Bilal, dan gue itu mendokumentasikan perjalanan investasi gue di saham, dan ada juga trading selama mulai dari Agustus 2023 sampai dengan sekarang. Nah, dokumentasi ini adalah dokumentasi perjalanan gua menuju 100 juta rupiah di saham. Dan alhamdulillahnya di bulan Juni 2024 akhirnya gua sampai di nominal tersebut. Pertama-tama gua mau minta maaf dulu buat teman-teman yang udah ngikutin dari tahun-tahun sebelumnya perjalanan dokumentasi ini, bahwa dokumentasi gue terhenti di bulan Agustus 2023. Beberapa alasannya adalah karena gue memang mengurangi volume gue trading pada Agustus 2023, dan juga gue fokus untuk bikin konten-konten video di Instagram dan juga di TikTok. Kalau misalkan kalian mau cek, bisa dicek di Instagramnya Bilal Desa Putra, dan juga di TikTok dengan username yang sama. Nah, sekarang gue akan coba lagi untuk bikin konten, dan alhamdulillah ketika nyampe 100 juta, gue bakal sampein ke kalian dan sharing tentang dokumentasi ini. Nah, alhamdulillah di bulan Juni 2024 ini gue sampai di nominal 100 juta rupiah. Tepatnya 105 juta, kalau nggak salah 105 juta, nanti kita bakal lihat detailnya. Namun akan tetapi, kalau misalkan kita lihat lebih detail, itu bahwa ternyata selama 2 tahun 10 bulan, gua mengalami kerugian sebanyak 21 juta rupiah. Dimana kerugian ini adalah kerugian dari capital loss dan juga dari trading fee. Jadi gua lihat ini berdasarkan net asset value yang kurang. Jadi kalau misalkan tanpa kerugian ini, seharusnya dari gua modal deposit gitu di RDN gua, itu seharusnya terkumpul 126 jutaan. Nah, dari pengalaman gua selama berinvestasi trading atau bahkan juga ada scalping, gua pernah juga nyobain. Gua harap video ini menjadi ilmu, gak hanya buat gua tapi juga buat teman-teman yang nonton. Pertanyaan misalkan apakah gua nyesel dengan kehilangan 21 juta rupiah ini selama 2 tahun 10 bulan? Jawabannya enggak, teman-teman. Gua enggak sama sekali menyesal dengan perjalanan gua selama investasi di saham. Gua ngelihat nominal kehilangan ini sebagai uang gua untuk belajar, supaya pengalaman gua ini bisa gua pelajarin, dan gue juga berharap pengalaman gua jadi pelajaran untuk teman-teman lain yang nonton dan ingin investasi saham. Nah, untuk detailnya gua bakal buka-bukaan di aplikasi sekuritas gua. Uh, Yuk kita lihat sekarang. Oke, teman-teman semua, kita udah buka. Bisa teman-teman lihat di sini. Ini salah satu fitur yang kenapa alasannya gue suka Mira itu. Jadi aset value-nya tuh ketahuan gitu. Jadi tiap bulan tuh aset lu naik turunnya tuh ketahuan. Nah, kayak di bulan Mei kemarin aset gue 8,21% naik gitu. Nah, yang membuat aset value gue akhirnya di atas 100 juta rupiah gitu. Gue juga sempat melakukan withdraw di sini 2,4 juta. Dan sampai turun ke bawah. Ini pertama kali gue mulai dokumentasiin perjalanan investasi gue di saham. Jadi gue mulai dengan nominal sekitar 12 juta rupiah ya di sini. Terus ya gue trading segala macam. Uh, Aset gue juga naik turun. Sempat bahkan aset gue minus 10 juta waktu 2022, pertengahan 2022. Minusnya ini ya sampai minus 27,71%. Di sini ada total gue withdrawnya berapa, deposit gue berapa. Oh, ternyata deposit gue tuh sekitar sini ya. 138 juta harusnya kalau misalkan disimpan di RDN doang. Tapi karena gue ada withdraw juga nih sekitar 12 jutaan, jadi ya sekitar 126 jutaan lah harusnya kalau gue simpen-simpen gitu ya. Sekarang aset gue di 104 juta. Nah, ini perjalanan gue. Bisa teman-teman lihat di sini. Gue dulu depositnya segini banyak. Terus bertambahnya pendapatan, gue juga tambahin deposit lebih banyak juga nominalnya di sini. Jadi sekitar tahun 2023 ya, 2023 tuh gue deposit lumayan banyak sih di saham. Nanti gue bakal liatin detailnya juga dari tahun 2023 tuh depositnya berapa banyak. Tapi banyaknya tuh mulainya tuh dari tahun 2023 sampai 2024 ini gitu. Jadi ini kita nyampe 104 juta di bulan
Mei ya, Mei itu tutup Mei di bulan Juni gitu. Oke. Eh, nah, di gain atau loss-nya ini ternyata kita cuma bisa 6 bulan ke belakang, kita nggak bisa lihat langsung semuanya dari awal mula sampai 2024 nih ya. Kalau misalkan kita lihat di sini 2024. Nah, jadi 6 bulan. Jadi gua ekstrak datanya. Eh, gua ekstrak datanya, gua udah masukin ke Google Doc di sini, Google Sheet. Teman-teman lihat di sini. Jadi kalau teman-teman lihat ya di tahun 2024 itu gua cuma trading 10 kali doang gitu. Jadi kebayang dulu gue tradingnya banyak banget sebelumnya ya, dari tahun 2023 sampai awal mula gue bikin dokumentasi ini 219 trade, dan dalam 200 semuanya ya, gue cari totalnya semua trade gue itu di 229 trade. Jadi gue trading segini banyak 229 selama hampir 3 tahun. Dan totalnya ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada grossnya ya. Gross tuh ya kotornya. Sebenarnya kotornya itu cuma gue rugi cuma 8,3 jutaan. Tapi karena ada trading fee segala macam, jadi totalnya kerugian gue itu segini banyak, teman-teman. 19,5 juta. Gitu. Ini benar-benar realized loss ya, bukan yang floating. Ini benar-benar kehilangan gue 19,5 juta, dan ini ternyata trading fee-nya doang. Jadi trading fee-nya gue selama 3 tahun ke belakang gitu ya, itu memakan 13,2 juta rupiah. Oke, ini bisa di note juga gitu. Salah satu hal kenapa trading itu nggak gampang. Karena trading fee itu modalnya lumayan banyak, apalagi kalau volume tradingnya banyak banget. Gitu teman-teman. Nih, di sini teman-teman bisa lihat juga ini adalah mungkin gue bakal short dulu ya sebentar. Biggest loss dan biggest trade-nya gue, biggest win-nya dari netnya deh. Nah, dari netnya gue berhasil net profit di Saratoga 8,3 juta. Kalau misalkan di shortnya berdasarkan minus, iya, Saratoga juga ada juga. Dan yang paling gedenya itu adalah INKP, di mana INKP ini kalau misalkan teman-teman lihat di video terakhir gua tentang dokumentasi ini adalah kehilangannya itu trade loss gua terbesar ini di 10,8 juta rupiah, yang sangat-sangat menyakitkan karena satu hari setelah gua jual sahamnya ini naik sekitar 40 persenan. Teman-teman bisa tonton langsung aja ininya, dokumentasinya di video gua sebelumnya gitu, yang ada di video YouTube. Oke, nah jadi so far floating loss-nya gue di 21 juta, tapi kalau misalkan realized loss-nya itu di 19,5 juta yang tadi gue kasih lihat gitu. Jadi ini dia, ini gue kopas aja data-data dari aplikasi sekuritas gue, dan ini grafiknya gitu, grafik kenaikannya hingga sampai 104 juta rupiah. Nah, tapi ya bisa teman-teman lihat di sini, gue kebanyakan deposit memang dari tahun 2023 ya teman-teman. Hampir 80 jutanya gue deposit di tahun 2023 gitu. Dan ya, gue jadi jarang trading sekarang karena gue ngeliat, oh ternyata semakin banyak gue trading, gue banyak ruginya ya, karena memang mungkin ilmunya gue belum nyampe. Jadi ya gue perkecil volume trading gue gitu. Nah, sekarang posisi portofolio gue kayak gimana sih? Seperti biasa teman-teman, gue masih nyangkut juga, dan gue juga masih punya porsi di Saratoga juga di sebanyak 58.000. Dengan total value di 86 juta, gue lagi ada di floating loss di minus 4,2%. Tapi gue bakal dapet dividen dari Saratoga ini sekitar 1,4 jutaan. Kalau gue hitung-hitung, di mana itu bakal cair di pertengahan Juni. Ya, pertengahan Juni. Sama Bank BRI, gue ngeliat ini drawdownnya lumayan turun banyak, dan gue bakal masuk sedikit-sedikit aja, tapi porsi gue masih tetap di Saratoga. Gue bakal lihat nanti Bank BRI turunnya sampai segimana, tapi karena gue ngelihat EPS-nya masih growth di kuartal
2024, gue ngeliat potensi dividen yieldnya kalau misalkan masih sama itu cukup menarik, jadi akhirnya gue coba masuk gitu. Karena ya saham BBRI juga ya salah satu saham blue chip lah dibilangnya gitu, walaupun blue chip minusnya gede juga ya year to date-nya. So ya itu posisi gue saat ini, dan gue nggak tahu bakal update kapan lagi. Cuma alhamdulillahnya aset value-nya kita udah kekumpul. Dan ya sekilas tentang portofolio gue di saham. Gue udah buka-bukaan portofolio gue, dan juga gue udah buka-bukaan tradingnya gue kayak gimana, rugi dan juga cuannya kayak gimana. Pengalaman gue selama 2 tahun 10 bulan. Dari pengalaman gue trading dan investasi selama 2 tahun 10 bulan, gue nyimpulkan ada 3 pelajaran yang bisa gue ambil. Sebelum gue lanjut, gue mau bilang makasih buat teman-teman yang masih ngikutin dan juga nonton sampai detik ini. Apalagi buat teman-teman yang udah nonton gue dari dokumentasi sebelumnya. Tapi sebelum itu gue mau deal-dealan dulu sama teman-teman. Kalau misalkan teman-teman senang dengan konten-konten kayak gini, dan menurut teman-teman konten kayak gini itu bermanfaat, teman-teman boleh subscribe di tombol YouTube di bawah. Deal-dealannya adalah kalau teman-teman subscribe, gue berjanji gue lebih semangat lagi untuk bikin konten ini dan bikin konten-konten yang lebih bermanfaat, khususnya untuk nemenin kalian, nemenin gue juga untuk berinvestasi gitu. Nggak hanya di saham, mungkin juga di investasi di aset lainnya. Thank you buat teman-teman yang udah subscribe. Dan by the way, dengan nominal yang 100 juta rupiah ini, gue juga bakal lanjutin investasi gue. Gue nggak tahu kayak gimana, mungkin gue bikin fund manager buat asik-asikan, semacam kayak dana kelolaan yang gue kelola sendiri. Ya, mungkin itu yang project yang bakal gue jalanin selanjutnya untuk muterin uang 100 juta rupiah ini. Nah, untuk 3 pelajarannya itu, yang pertama, karena gue adalah seorang karyawan swasta yang masih kerja full time, dan gue belum bisa mendedikasikan gue untuk trading, gue nggak akan jadi trader. Trading itu setelah gue pelajarin ternyata perlu konsistensi, waktu, ilmu tentunya, dan juga mental yang tahan banting sih. Aku di luar sana trader-trader yang memang berhasil dan cuan gitu, entah di saham, entah di aset kayak kripto, atau di aset-aset lainnya. Dan gue menyimpulkan kalau gue sendiri belum siap untuk itu. Jadi gue nggak akan jadi trader kalau misalkan gue belum siap sama sekali. Tapi balik lagi, kalau misalkan kapan siapnya, kalau misalkan gue nggak pernah coba, ya kan? Jadi ya, tapi untuk sekarang gue pikir gue belum siap untuk jadi trader. Yang kedua, margin of safety. Ternyata bener apa yang dikatakan orang-orang di luar sana, investor-investor yang udah pada jago gitu. Margin of safety itu ternyata sepenting itu. Sekarang gue selalu ngelihat saham-saham yang berfundamental baik. Setelah gue analisa, yang gue pikirkan adalah seberapa jauh saham tersebut yang udah gue analisa bisa turun, bukan bisa naiknya seberapa banyak, seberapa lama juga gue bisa nunggu gitu. Jadi kalau misalkan turun, gue bakal tetap beli gitu. Ternyata kalau misalkan saham kan, kalau misalkan udah turun mentok kan pasti ujung-ujungnya akan naik kalau misalkan berfundamental baik. Pertanyaannya dibalik, bukan seberapa sahamnya bisa naik berapa persen, tapi kira-kira turunnya tuh berapa banyak. Gue lebih tenang untuk hold sahamnya karena gue tahu apa yang gue beli. Oke, nomor 3 itu adalah just keep buying. Jadi beli aja terus, cicil, karena kita udah tahu nih kayak, oh ini barang bagus tapi harganya turun terus. Mental gue masih bagus untuk gue bisa tetap nyicil barangnya. Urusan nanti reboundnya kapan, itu bukan kuasa gue. Urusan gue untuk beli sahamnya, urusan gue nunggu, itu adalah ada di kuasa gue. Jadi itu tadi, gue bakal tetap beli sahamnya sampai akhirnya rebound kembali. Karena memang dari pengalaman yang gue rasakan, gue sempat pernah floating loss, bahkan kayaknya sampai minus 20 jutaan, tapi gue nggak cut loss gitu, karena gue paham one day itu akan rebound. Dan alhamdulillah gue keluar, gue lupa gue cuan atau enggak, tapi nggak nyampe 20 juta, minus 20 juta gitu gue cut lossnya gitu. Jadi memang gue cukup pede kalau misalkan gue tetap beli setelah gue analisa saham ini ternyata memang fundamentalnya bagus gitu. At least jangan yang sampai gorengan banget lah gitu, karena kalau misalkan gorengan banget untuk gue beli lagi pun gue nggak pede. Itu 3 pelajaran yang bisa gue ambil. Mungkin ada beberapa banyak pelajaran lainnya yang mungkin gue nggak simpulkan, tapi itu 3 hal yang menurut gue jadi prinsipal. Selanjutnya, apabila gue melanjutkan investasi di saham, gue sangat berharap video ini nggak hanya di pelajaran untuk gue sendiri. Gue harap teman-teman bisa ambil pelajarannya supaya teman-teman nggak harus rugi kayak gue untuk dapat pengalaman ini. Hindari kesalahan-kesalahan apa yang udah gue lakuin supaya teman-teman juga bisa investasi lebih baik ke depannya. Gue seneng banget akhirnya gue bisa bikin video lagi di YouTube. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.